Presentasi PBK Kelompok 6 antara SMPN 2 Surakarta dengan ISDN Beskalan. Anggota kelompok dari SMPN 2 Surakarta adalah 1. Muhammad Dion, 2. Rehan Budianto, 3. Dwi Adiana Bayu, 3. Kristiadi, 4. Intan Sari Rajmawati, 5. Wahyu Solicatun. Sementara untuk kelompok dari SDN Beskalan beranggotakan 1. Edi Santoso, 2. Fauzi Nur Aryadi, 3. Furkun Widiantara Aji, 4. Ivani Vilaristi, 5. Rijal Kami Fauzan. Kelompok kami membahas tentang sebuah tema yaitu tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Pengantar, proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan melaksanakan kurikulum satu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi peserta didik menuju pada pembahasan tingkah laku intelektual, moral, dan sosial. Dalam proses pembelajaran, guru merancang pembelajaran sebaik mungkin dari berbagai model pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi-strategi yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan tindakan-tindakan GURA 1. Instruksi didaktik atau langsung. 2. Metode fasilitas atau 3. Konstruktivis pelatihan. Kegiatan mana yang sering Anda lakukan? 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Kelompok kami memilih instruksi didaktik atau langsung, di mana untuk penjelasannya, demonstrasi atau permodelan, pendidik dan peserta didik adalah subjek dalam proses pembelajaran. Pendidik memberikan penjelasan dengan mempraktikkan gerakan kepada peserta didik. Peserta didik dapat dilibatkan sebagai contoh untuk melaksanakan gerakan suatu materi. Pengalaman pembelajaran. Pada saat pembelajaran tentang teknik dasar start lari jarak pendek, guru menjelaskan tentang macam-macam start jongkok pada lari jarak pendek. Kemudian guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memperagakan start jongkok jarak pendek sepengetahuan peserta didik, yang kemudian dievaluasi atau diarahkan oleh guru. Sementara untuk metode fasilitas atau konstruktivis menerangkan bahwa metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya sebagai pengalaman belajar untuk peserta didik. Metode fasilitatif atau konstruktivis memiliki pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi pertanyaan eksperimental, representasi grafis, pertanyaan terpandu. Selain itu, metode fasilitatif atau konstruktivis memiliki karakteristik yang diantaranya pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi misalnya uji coba tiruan, seminar Sokrates, proses penulisan. Untuk pengalaman belajar sendiri, pembelajaran kooperatif, model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Contoh pengalaman belajar, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompoknya terdapat peserta didik yang memiliki kepemahaman baik pada materi bola basket. Kemudian peserta didik diberikan tugas untuk mencari teknik gerakan passing dalam bola basket dan memberikan contoh gerakan yang kemudian dipresentasikan di depan kelompok lain. Terdapat juga pelatihan yang diantaranya 1. Umpan balik dan pembinaan. 2. Praktek terpandu. Untuk pelatihan pertama yaitu praktek terpandu adalah praktik yang disusun ketika guru mengizinkan siswa mempelajari dan mempraktikkan serangkaian keterampilan mereka sendiri sambil membantu sesuai kebutuhan. Untuk pengalaman pembelajaran, peserta didik melakukan suatu gerakan passing bola basket sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki dan tambahan penjelasan dasar dari guru. Kemudian peserta didik yang mahir membantu temannya yang belum bisa melakukan gerakan secara benar. Kegiatan siswa sendiri, menerima, menanggap, membangun, memeriksa, dan memperluas, perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, berdasarkan pengalaman mengajar saat PPL, kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu berupa mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki, mendengarkan, menonton, mencatat pertanyaan.
Jawab dan berikan tanggapan. Hal tersebut dapat dilakukan pada siswa sekolah dasar karena masih dalam tingkatan yang dasar, sedangkan tingkat sekolah dasar belum bisa untuk menganalisis hal yang lebih tinggi sebab dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 sebagian dapat dilaksanakan untuk peserta didik tingkat sekolah dasar, yaitu tentang berkolaborasi dan mendukung orang lain. Karena dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar menggunakan kolaborasi yang baik agar peserta didik dapat bekerja sama dan saling membantu atau saling memotivasi saat mengikuti pembelajaran. Baik, contoh dalam pembelajaran penjas, pada kegiatan pertama peserta didik dapat mengamati. Mengamati di sini adalah mengamati dari instruksi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya peserta didik dapat mencoba keterampilannya masing-masing, berlatih, dan jika melakukan kesalahan dapat diperbaiki. Selanjutnya, untuk kolaborasi contohnya adalah saat mengikuti pembelajaran permainan mereka dapat berkolaborasi, contoh permainan jaring jala ikan, atau yang lainnya. Terima kasih.